urang teh lagi melakukan ini teh. Lagi melakukan sesuatu. Tapi pas di seiring prosesnya, udah kan mungkin belum tahu hasilnya ada atau enggak. Tapi orang tuh lagi melakukan gitu, melakukan ke arah sana. Sampai akhirnya, ngapain sih? Apa sih yang maneh lakuin teh gitu? Tau nggak gini. Nah akhirnya tuh orang tuh jadi berpikir. Berarti sebetulnya end game dari semua orang tuh apa yang pengen mereka lihat? Uang, hasil, uang, perihal hasil atau misalkan kayak gimana? Termasuk di orang juga. Iya mungkin kan begitu, tapi misalkan orang akhirnya tuh itu yang kadang-kadang sering jadi pikiran buat orang teh. Oh, kalau kayak gitu, kalau orang nggak sabar menghadapi prosesnya, akhirnya mungkin orang menghalalkan segala cara. Mungkin pada akhirnya di sana lah orang-orang tuh jadi timbul jadi lagi nggak, misalnya Kang Maldi lagi di jalan terus ada orang yang ya tadi misalkan kayak gitu. Kita kan nggak tahu kan apa namanya, apa yang dialamin, apa segala macam gitu. Tapi karena misalnya dia tuh sudah muak dengan kata-kata sabar eta gitu. Anjing piraku rek muter nih riweuh sih maraneh gitu. Nah, akhirnya tuh kan jadinya tuh mengakibatkan efek sampingnya tuh jadi ke sana gitu. Karena mungkin dia teh selalu diterpanya tuh adalah tentang hasil gitu ke sana tuh. Jadinya teh mungkin hasilnya tuh jadi ke sana. Jadi dampaknya gitu ya, dampaknya tuh mungkin dari tidak sabaran teh bisa jadi kemana-mana gitu. Jadi oke. Alah, ngomongin apa sih yang mana lakuin gitu. Misalkan gini. Gak lihat orang teh bangun pagi sore gitu. Bangun pagi sama sore gitu. Tidur dua kali gitu. Kita sans dong, sabar banget berarti. Kita yang tahu gitu tentang proses kita dari pagi sampai malam cari uang misalkan apa segala macam. Sampai ke rumah misalkan hari ini kan kebaikan kita nggak bisa kontrol. Mungkin Tuhan hari ini cuma kasih hasilnya cuma 1, cuma 2 gitu. Tapi pas sudah pulang teh dihantam lagi langsung dengan tuh pulang cuma bawa segini mana cukupnya gitu. Oh, itu efeknya. Nah, jadinya teh kan udah jadi domino tuh. Akhirnya dia anjing lah proses-proses kayak tai gini mendingan aing melakukan segala cara aja biar. Nah, balik lagi pilihan. Tapi dampak dari ketidaksabaran teh yang mungkin orang-orang tidak tahu teh bisa ngelebar itu gitu. Menurut orang sih kalau mau ngelebar di dalam dirinya aja. Iya, bijaknya sih begitu. Karena kalau dilampiaskan ke orang lain yang nggak ada urusannya, kenapa harus begitu? Menurut orang gitu. Iya, secara kalau simpelnya mah kalau bijaknya begitu. Karena aneh kayak misalnya nggak tahu ya, mungkin orang juga sekali 2 kali mah sering gitu. Orang sering kelepasan begitu gitu misalnya. Tapi orang niatan di kepala orang karena orang selalu punya pikiran jangan ganggu orang. Jadi di kepala orang tuh selalu udah simpen aja sendiri. Tapi pada akhirnya itu ternyata bisa, bahkan ketika disimpan sendiri aja kan masih suka. Jadi kayak gini lah, misalnya di rumah nih ada orang tua maneh, terus maneh lagi stres atau orang lah lagi stres gitu. Kelihatannya jadi pada orang nggak mau nyusahin, tapi karena kelihatan anaknya stres kan namanya orang tua mah jadinya khawatir. Jadi kelihatan gitu. Akhirnya jadi mengganggu mereka gitu sebetulnya. Ya, Secaranya jadinya ngeganggu mereka. Walaupun orang teh berusaha untuk tidak mau ganggu gitu. Tapi jadinya ganggu mereka, terus lama-lama jadi kenapa sih sok ada apa? Padahal niatnya bukan mau melibatkan orang lain gitu. Tapi ya namanya makhluk sosial, namanya makhluk yang nggak bisa hidup sendirian gitu. Jadi ya pasti akan selalu bersinggungan dengan orang lain. Kan yang menurut orang lah harus dipikirin adalah dampaknya supaya nggak terlalu jauh gitu kemana-mana. Jadi makanya orang lebih milih untuk, menurut orang ya, orang yang paling works untuk orang, kalaupun ternyata itu nggak works untuk orang lain, paling nggak buat orang aja. Yang paling works untuk orang adalah keluarin aja udah. Tapi sebisa mungkin jangan ke masalahnya, ke hal yang lain supaya orang bisa tetap netral lagi gitu. Iya. Di posisi on, di posisi N lagi nih, N lamun dina motor mah gitu. N baru bisa masuk gigi 1 lagi, gigi 2 lagi gitu. Karena kayaknya kalau misalnya gini, orang ya atau hal yang bikin maneh menjadi tidak sabar adalah A. Terus hal itu teh belum tentu bisa diberesin hari itu, ya udah weh.
Tapi kan emosinya mah udah ada walaupun dia belum bisa diselesaikan gitu. Emosinya teh geus aya di kepala orang gitu, dan itu teh mengganggu gitu. Kalau nggak dikeluarin jadi sesuatu buat orang jadi stres sendiri. Jadi kudu dikeluarkan jadi sesuatu, kudu dikeluarkan apapun bentuknya gitu. Tapi jangan jadi ke situ dulu karena nggak mungkin dikesituin. Kalau dikesituin nanti jadi ada masalah yang baru. Jangan kasih masalahnya gitu. Iya. Ya tapi kalau itu dampaknya pada diri sendiri sih ya bagus ya. Cuma kalau misalnya pada akhirnya harus nemu juga orang yang mau berproses seperti itu. Nggak kayak gini, salah satunya kayak misalnya gini. Apa kalau kata bahasa Inggrisnya apa, don't be hard on yourself apa gitu. Masalahnya adalah untuk orang nggak bisa terlalu banyak kelibatin orang lain karena kasihan. Menurang ya. Jadi ya meren habitnya begitu, mau dimanain? Anggaplah misalnya ini mah versi bijaknya Kang Maldi. Urang mah enggak. Jadi kalau urang sih kalau nemu orang yang mau berproses, sama-sama tahu artinya proses gitu. Proses kesabaran menuju ke sana teh ya bisa. Orang akan bisa enjoy melewatinya gitu. Karena ada titik-titik di mana orang yang iniin enggak kuat. Dan itu mah wajar. Menurut orang ya. Iya. Ya orang berproses nih, udah berumah tangga misalnya gitunya, analoginya yang paling masuk akal gitu untuk apa, cari partner yang memang ngerti bahwa ini teh proses gitu. Iya. Ada kok dia titik-titiknya dia nggak kuat. Iya. Dan itu mah biasa aja. Akhirnya gitu, walaupun pas kejadian mah anjing orang teh kerja, tapi udah dipikir-pikir nya orang teh bisa terus-terusan nyuruh dia sabar. Karena dia kan nggak tahu, yang tahu kan kita. Iya. Makanya ini orang coba biar panjang nih, jadi orang pisahin. Orang jadi versi tidak bijaknya aja. Sama halnya dengan misalnya ya tadi orang stres misalnya waktu zaman bujangan kan orang tinggal sama orang tua orang nih. Iya. Orang tua orang lihat gitu, ini anak ini kenapa sih diajak ngobrol. Walaupun ternyata berusaha untuk tidak ngeluarin, tidak memperlihatkan atau apa, tapi kan kelihatan. Karena ada gimana juga udah hirupna bareng atau pasti kelihatan. Iya, makanya biasanya kan biasanya disitulah impulsifnya muncul. Contohnya? Cabut dari rumah gitu. Ya akhirnya. Iya. Ya ini balik lagi kalau mungkin Kang Maldi akan bilangnya nggak bijak dong. Ini kayak gini. Iya, tapi kan maksudnya ada orang yang enggak, menurut orang kayak gitu namanya bukan impulsif, preventif aja supaya nggak jadi rame. Iya. Kalau nggak tahu ya, mungkin definisinya beda. Kalau misalnya impulsif kayaknya sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Kalau cabut doang makan justru sebetulnya win-win solution. Iya, udah ya keluar aja dari rumah gitu. Keluar ya cari tinggal tempat baru. Oh, cabut pulang for good hasil, gitu maksudnya. Ya jadinya ini kan yang lu mau. Iya, ini mah kan makanya ini mah biar nggak dua-duanya bijak nih. Biar nggak dua-duanya itu kan pasti ada dalam pikiran semua orang. Fuck lah, yang cabut aja dari sini. Anjing mengambil dalam keadaan emosi kan. Udahlah, fuck lah, yang cabut aja dari sini. Terus udah gitu balik ke tempat asalnya. Ini kan kamu mau? Diar ngasih duit yang banyak. Enggak, Aing nggak butuh ini. Ya udah menurut Aing butuh diar. Jadi aja ini apa? Buku kesuksesan. Iya, maksudnya kan ada aja gitu orang yang berpikiran tidak sebijak Kang Maldi teh gitu. Ada, tapi untungnya orang enggak. Iya kan makanya kita kalau dari awalnya niatnya pengen balas dendam, nggak ada ujungnya. Orang nggak nemu poin di situ gitu. Maksudnya ya mungkin di luaran sana ada yang begitu gitu. Kalaupun iya ya udah, cuman orang sih enggak lah. Karena capek. Orang akhirnya jadi hidupnya di atas gini. Orang pasti akan hidup di atas kemauan orang lain. Sedikit banyak ada begitunya gitu. Tapi orang yang ngontrol kadarnya. Iya betul. Menurut orang segitu aja.
Jadi kalau misalnya dari awalnya udah aing pengen kelihatan lebih kaya dari yang lain, aing pengen membuktikan bahwa aing mampu karena awalannya kesal. Ah, capek. Iya betul. Orang sih enggak lah. Kalau orang ya. Mau mana? Betul. Orang setuju juga kemarin. Saya kata-katanya juga kalau orang melontarkan sama kurang lebih. Ngapain hidup di atas dendam Tapi orang? berarti kira-kira Balas apa dendam. yang ada di kepala orang-orang yang Iya tadi. yang Rasa ada di situ? ya amarahnya itu, impulsifnya itu. Terus ya kan proses untuk di posisi kayak Kang Malik itu kan proses kan. Ya bisa melihat wah enggak lah orang mah hidup di atas balas dendam orang lain tuh enggak guna lah gitu. Ya, maksudnya ya pasti rasa dibarengi dengan rasa dendam, marah, tersinggung dengan orang apa segala macam gitu. Ya akhirnya teh yang membuat dia punya akhirnya dia baru menemukan kata-kata bahwa ya aing teh capek misalkan kayak gitu. Ternyata ngapain gini teh. Di saat misalnya teh dia sudah mencapai titik sesuatu gitu. Terus Ya. akhirnya ternyata kok aing merasa belum puas ya gitu. Barulah akhirnya dia melakukan pencarian itu gitu. Ya itu tadi lagunya Hidung. Mungkin kan dia kalau di awal-awalnya kan mungkin perasaannya teh dibarengi dengan semangat itu teh dibakar dengan rasa amarah, Marah, senyum, air mata. Nggak, tadi lagunya Kidung kan ada apa? Terima kasih lawan ya. Terima kasih. Naon sih judulnya Tamang? Mang Rian? Lagunya Kidung yang tadi apa sih judulnya? Terima kasih lawan apa tadi? Senandung kasih. Lagu saha eta teh? Tunas Muda. Itu enak tuh lagu itu. Terima kasih lawan. Terima kasih kawan. Karena semua hal ini bisa jadi membuat kita begitu karena ada ini. KB. Cuman nah tadi kalau misalnya bicaranya result harus result oriented bahwa pada hakikatnya apa yang mau dilakukan teh kan kita juga sebenarnya melakukannya karena ada result yang pengen dicapai. Iya. Iya kan? Terlepas prosesnya akan seperti apa gitu, cuman mungkin orang lain ngelihatnya di ujung. Ngelihatnya cuman pengen di ujungnya doang. Kalau kita kan ngelihatnya sambil jalan nih menuju ujungnya. Betul. Yang ujungnya nggak tahu ada di mana. Anjing jadi aing jadi merenung gini. Ya. Udah lama aing gak merenung begini. Hujan di bulan Juli. Mestinya nggak hujan kan ya Juli mah. Kuduna kemarau kan. Hujan itu di bulan yang ber doang kan. Ya. Ya pokoknya buat teman-teman yang lagi Iya. yang lagi berproses, yang lagi berproses, yang lagi harus dituntut kesabarannya setinggi langit anjing. Tadi itu orang sedikit banyaknya setuju dengan kata-kata Kang Maldi. Apaan? Tadi Oh. ngapain gitu misalkan kayak gitu. Sabar udah nggak apa-apa. Masukin aja semuanya ke dalam diri kamu. Terus dikeluarinnya jadi sesuatu yang indah. Itu bisa kayak Begitu gitu kan. hasilnya. Jadi kalau mau cerotnya yang bagus. Ya, orang sih kalau orang sih masih lah proses menuju ke arah tadi gitu. Wah, ngecerot ke arah ke arah di dalam. Orang kan masih 29 tahun. Apa hubungannya ini? Dah kali ya. Deh kalau gitu, kalau buat teman-teman sebelum ditutup jangan lupa datang ke kedai Dermaga. Yes. Ada di Jalan Mars Dirgahayu nomor 18. Bisa juga atau nanti bisa follow juga IG TikToknya juga ada. Begitupun podcast Imam Maldi ada di IG, TikTok, YouTube sama Spotify. Kalau gitu Noise juga. Oke ya. Kalau gitu kita pamit. Bye.